Ya, shalom sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada. Renungan kita pada hari ini saya beri judul Hari-Hari Bersama Tuhan. Kita lihat di dalam Matius 6 ayat 11. Matius 6 ayat 11 berkata begini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang apa? Yang secukupnya. Amin. Saudara-saudara, doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini berisi permintaan sederhana, tetapi sangat dalam. Dikatakan tadi, berikanlah kami pada apa? Hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, permintaan ini mengajarkan 3 hal penting. Hal penting apa saja itu? Yang pertama, Allah peduli akan kebutuhan jasmani kita. Saudara-saudara, Yesus tidak hanya mengajarkan kita untuk berdoa soal hal-hal rohani saja, tetapi juga soal kebutuhan sehari-hari. Dikatakan makanan yang secukupnya. Nah, ini mencakup segala kebutuhan pokok hidup kita, yaitu mulai dari makanan, pakaian, kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya. Nah, ini mengingatkan bahwa Allah adalah Bapa yang memperhatikan. Bukan hanya keselamatan jiwa, tetapi juga tubuh jasmani kita. Sama seperti orang tua yang tidak hanya mengajar anaknya berdoa, tetapi juga menyiapkan nasi di meja makan. Demikian juga Bapa kita di sorga. Nah, untuk itu jangan pernah takut meminta kebutuhan sehari-hari kepada Tuhan. Serahkan kebutuhan hidup hanya kepadanya, sekecil apapun. Lihat, setiap rezeki sebagai jawaban doa, bukan sekedar hasil kerja keras. Amin. Nah, setelah kita memahami bahwa Allah sungguh peduli pada kebutuhan kita, Yesus kemudian menambahkan satu kata penting yang mengubah seluruh makna doa ini, yaitu kata apa? Yaitu kata hari ini. Mengapa bukan bulan ini atau tahun ini? Nah, disinilah pelajaran iman yang lebih dalam kita temukan dan membawa kita pada hal penting yang kedua. Yang kedua, mengapa hari ini? Saudara-saudara, Yesus tidak mengajarkan kita berdoa untuk sebulan atau setahun makanan, tetapi hari ini. Yesus mengajarkan kita untuk berdoa bagi kebutuhan hari ini, bukan masa depan yang terlalu jauh di sana. Mengapa? Karena Allah ingin melatih kita untuk bergantung kepadanya setiap hari. Sama seperti bangsa Israel yang menerima mana hanya cukup untuk 1 hari, Keluaran 16. Tuhan juga ingin agar kita datang kepadanya itu setiap hari untuk menerima penyediaan dan kekuatan yang baru. Amin. Nah, dan tentunya Tuhan lakukan semua itu dengan atau ada alasannya. Apa? Yang pertama, untuk melatih iman kita. Allah mau kita bergantung kepadanya dari hari ke hari, bukan hanya sekali kemudian langsung lupa. Seperti mana di padang gurun, Allah memberikan cukup untuk hari itu. Supaya apa? Supaya bangsa Israel belajar percaya pada pemeliharaannya setiap hari. Yang kedua, untuk melatih kerendahan hati. Jika kita sudah punya persediaan setahun penuh, hati kita mudah terasa tidak perlu lagi bergantung pada Allah. Nah, kemudian yang ketiga, untuk melatih rasa syukur. Setiap hari kita belajar mengucap syukur karena Tuhan tidak pernah gagal menyediakan. Amin. Nah, sama seperti kita tidak bisa menghirup oksigen untuk setahun penuh sekaligus. Kita tidak bisa bernafas untuk seminggu sekaligus. Tetapi harus bernafas itu setiap hari, setiap saat. Kita juga tidak bisa menyimpan berkat rohani dan jasmani untuk setahun penuh. Saudara-saudara, Allah melatih kita untuk bernafas di dalam iman setiap hari. Kita tidak bisa hidup dari iman kemarin, melainkan perlu iman yang segar every day, setiap hari. Amin. Amin. Untuk itu, belajarlah hidup day by day, hari demi hari dengan iman, bukan dengan kekhawatiran. Jangan menunda ucapan syukur sampai punya tabungan yang besar ya, tetapi syukuri roti yang ada di meja hari ini. Ketika khawatir tentang masa depan, ingat, Allah yang setia hari ini akan tetap setia besok. Amin. Namun, Yesus tidak hanya menekankan waktu hari ini, dia juga mengajarkan ukuran berkat yang tepat. Bukan berlebihan, bukan kekurangan, tetapi dikatakan apa tadi? Secukupnya. Disinilah kita belajar tentang kepuasan sejati di dalam Tuhan. Hal penting yang ketiga, kecukupan, bukan
keserakahan. Nah, saudara-saudara, kata secukupnya menegaskan bahwa doa ini bukanlah permintaan untuk kemewahan, melainkan permohonan agar Allah memberi sesuai kebutuhan kita. Allah tahu batas kecukupan setiap anaknya, dan kecukupan itu adalah bentuk kasih-Nya. Saudara-saudara, Yesus mengajarkan makanan kami yang secukupnya, bukan berlimpah-limpah melebihi kebutuhan. Artinya apa? Artinya sekali lagi, kita berdoa bukan untuk kemewahan, melainkan untuk kecukupan. Allah tahu apa yang benar-benar kita butuhkan. Amin. Saya coba beri ilustrasi. Jika seorang dokter memberi obat dengan dosis yang tepat, itu demi apa? Itu demi kebaikan pasien itu. Demikian juga dengan Tuhan. Dia tahu dosis berkat yang paling tepat bagi kita. Jika berlebih, itu justru akan membahayakan kita. Untuk itu, jangan pernah membandingkan kecukupan kita dengan orang lain. Belajarlah puas dengan apa yang Tuhan beri hari demi hari ini. Gunakan kecukupan kita untuk berbagi dengan yang kekurangan. Amin. Nah, dari ketiga hal ini, kepedulian Allah, ketergantungan harian, dan kecukupan yang menenangkan, kita sampai pada inti doa ini. Yaitu apa? Yaitu Tuhan ingin kita hidup dalam iman yang bersandar penuh kepadanya setiap hari. Dengan apa? Dengan hati yang bersyukur. Ya, kita tiba pada kesimpulannya. Doa di dalam Matius 6 ayat 11 bukan sekedar permintaan makanan, tetapi undangan untuk hidup dalam ketergantungan harian kepada Allah. Dengan hati yang bersyukur atas kecukupan yang Dia sediakan. Doa dalam Matius 6 ayat 11 mengajarkan kita untuk hidup sederhana tetapi penuh iman. Percaya bahwa Allah menyediakan cukup untuk hari ini. Dia bukan hanya Allah yang besar, tetapi juga Allah yang dekat, yang memberi makan burung di udara dan memelihara anak-anaknya dengan setia. Jadi, ketika kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, itu kita sedang berkata, Tuhan, aku percaya Engkau cukup untuk hari ini. Besok aku akan kembali kepadamu, karena hanya di dalam-Mu ada pemeliharaan sejati. Amin. Amin. Nah, sekarang pertanyaan reflektifnya. Apakah selama ini saya itu lebih sering khawatir tentang kebutuhan hari esok atau masa depan daripada bersyukur atas kecukupan yang Tuhan berikan hari ini? Yang kedua, dalam hal apa saya perlu belajar lebih bergantung pada Tuhan setiap hari? Bukan pada kekuatan atau persediaan saya sendiri. Yang ketiga, apakah saya sudah puas dengan kecukupan yang Tuhan beri? Atau masih sering membandingkan diri dengan orang lain dan menginginkan lebih? Kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita semua yang percaya. Amin. Sampai jumpa dalam renungan sahabat Yesus Ministry berikutnya. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.